Lu pernah ngerasa kayak hidup lu tuh baik-baik aja, tapi lu tetap gelisah entah kenapa. Duit ada, kerjaan aman, cicilan ke handle, bahkan kadang bisa jajan kopi mahal tiap sore. Tapi malam-malam lu tetap susah tidur, pikiran lari kemana-mana, bayangin hal-hal aneh kayak gimana kalau bulan depan tiba-tiba di PHK, atau gimana kalau tiba-tiba saham gua merah semua, atau yang lebih absurd lagi, gimana kalau hidup gue ternyata nggak bahagia padahal semua orang pikir gue sukses. Tenang, lo nggak sendirian. Lo bukan satu-satunya manusia yang ngalamin krisis eksistensial meskipun saldo rekening lo nggak merah. Ironisnya, semakin banyak orang naik kelas secara finansial, semakin besar juga kecemasan yang mereka bawa. Zaman sekarang tuh, yang namanya punya cukup kayak nggak ada batasnya. Dulu gaji 5 juta rasanya udah oke banget. Sekarang gaji 2 digit pun masih bikin insecure karena temen udah invest properti. Lu lihat orang pamer di medsos beli mobil, langsung mikir, gue ngapain aja selama ini? Padahal lu baru aja nabung, susah payah 3 bulan buat beli laptop baru. Keren banget sebenarnya, tapi tetap aja otak lu bilang, kurang. Dan ini nih yang sering nggak disadarin. Kita lagi hidup di era overinformasi. Tiap scroll media sosial itu kayak buka katalog pencapaian orang lain. Semua orang pamer, semua orang terlihat sukses, dan lu jadi ngerasa hidup lu selalu tertinggal. Ujung-ujungnya, lu jadi overthinking soal keuangan, karir, bahkan soal makna hidup. Ini yang bikin banyak orang yang secara kasat mata udah berhasil, tetap ngerasa kosong, cemas, dan gampang panik. Lu jadi takut kehilangan hal yang udah lu capai, bahkan sebelum sempat nikmatin itu beneran. Nah, di titik ini biasanya banyak orang nyoba ngobatin rasa gelisah itu dengan ngejar lebih banyak lagi. Lebih banyak duit, lebih banyak aset, lebih banyak pencapaian. Tapi anehnya, makin lo dapet, makin juga lo ngerasa kurang. Makin lo kejar, makin jauh rasanya. Kayak maraton yang nggak ada garis finishnya. Dan ini bukan karena lo serakah atau nggak bersyukur. Ini karena lo manusia. Dan manusia punya satu kebiasaan unik. Susah puas, tapi gampang panik. Dan disinilah filosofi stoikisme bisa jadi game changer yang mungkin selama ini lo butuhin, tapi lo anggap terlalu jadul atau enggak relevan. Jadi gini bro, stoikisme itu bukan ajaran aneh dari orang jenggotan zaman dulu yang hidup di gua sambil nulis di batu. Bukan juga agama atau sekte mistis yang ngajarin lo buat tinggal di hutan dan makan akar-akaran. Stoikisme adalah filosofi hidup dari zaman Romawi kuno yang ternyata makin kesini, makin relevan buat kita, anak muda yang hidup di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan ekspektasi absurd dari segala arah. Lu tahu nggak, banyak CEO, atlet dunia, bahkan orang-orang super tajir sekarang yang justru belajar stoikisme karena mereka sadar, duit bisa beli kenyamanan, tapi nggak bisa beli ketenangan. Filosofi ini punya satu prinsip dasar yang simple, tapi ngena banget. Fokus sama hal yang bisa lo kontrol, dan cuekin yang nggak bisa. Kedengeran gampang, tapi prakteknya susah banget, apalagi di dunia yang penuh ketidakpastian kayak sekarang. Harga cabai naik, inflasi nyerang, market saham jatuh, temen tiba-tiba resign, dan pindah ke startup unicorn. Semua kejadian itu bikin kepala nyut-nyutan. Tapi stoikisme ngajarin kita untuk berhenti panik dan mulai mikir, apakah hal ini dalam kendali gua? Kalau enggak, ya udah, lepasin. Daripada buang energi buat hal yang nggak bisa lo ubah, mending simpen tenaga buat ngatur respon lo. Misalnya gini, lo bisa ngatur berapa banyak lo nabung tiap bulan, tapi lo nggak bisa ngatur tiba-tiba pemerintah bikin aturan pajak baru. Lo bisa belajar investasi dengan disiplin, tapi lo nggak bisa kontrol pasar tiba-tiba crash. Nah, orang yang belajar stoikisme tuh akan mikir kayak gini, gua udah ngelakuin yang terbaik, hasilnya di luar kendali gua, jadi gua nggak akan stres berlebihan. Bukan berarti mereka cuek ya, tapi mereka sadar bahwa stres karena hal yang di luar kuasa kita itu cuma bikin hidup makin nggak tenang, dan ironically, bikin keputusan keuangan lo jadi makin ngawur. Banyak orang kaya justru makin parno, karena mereka terlalu fokus mempertahankan semua aset yang udah dikumpulin. Mereka jadi budak dari hartanya sendiri, takut kehilangan, takut dilampaui, takut turun kasta. Akhirnya, alih-alih menikmati hasil kerja keras, mereka malah hidup dalam bayang-bayang rasa takut.
Ini yang disebut oleh stoikisme sebagai perbudakan oleh hal eksternal. Duit tuh penting, tapi selama lu masih menggantungkan ketenangan batin lu pada angka di rekening, lu bakal kecapekan sendiri. Dan yang nyebelin, lu tetap nggak bahagia juga. Jadi, stoikisme bukan ngajarin lu buat jadi miskin atau anti kemajuan. Bukan juga nyuruh lu jual semua harta dan pindah ke gunung. Tapi stoikisme ngajarin lu untuk punya hubungan yang sehat sama uang. Lu boleh ngejar kekayaan, tapi jangan sampai kekayaan itu ngejar-ngejar lu balik. Jangan sampai lu jadi orang kaya yang miskin ketenangan. Karena pada akhirnya, orang paling bebas bukan yang punya segalanya, tapi yang nggak dikendalikan oleh apapun. Kalau ngomongin stoikisme, lu wajib kenal satu nama legendaris, Marcus Aurelius. Bukan, dia bukan guru motivasi TikTok, tapi seorang kaisar Romawi yang secara teknis punya kekuasaan lebih gede dari Elon Musk dan Jeff Bezos digabung. Bayangin aja, lo bangun tidur dan seluruh kekaisaran Romawi nungguin lo ambil keputusan, dari urusan perang, pajak, sampai politik dalam negeri. Tapi tahu nggak lo, di tengah kekuasaan dan harta yang absurd itu, Marcus malah setiap malam nulis jurnal pribadi buat mengingatkan dirinya sendiri biar nggak kelepasan jadi arogan atau gila kontrol. Jurnal itu sekarang dikenal sebagai buku legendaris, Meditations. Isinya bukan tentang strategi perang atau cara memperluas kerajaan. Isinya malah kayak self-reminder yang bisa banget relate sama kita hari ini. Dia tulis, ketenangan batin datang dari dalam, bukan dari luar. Itu kalimat yang bisa lo pajang di dinding kamar lo, buat ngingetin, lo bisa punya semua yang dunia tawarkan, tapi kalau pikiran lo kaos, lu tetap nggak akan tenang. Marcus ngerti banget, semua yang dia punya, tahta, kekayaan, status, itu sifatnya sementara dan rapuh. Dia bilang, hidup tuh kayak pertunjukan. Lu mungkin main peran sebagai raja sekarang, tapi bisa aja besok lu cuma jadi penonton. Jadi, daripada ngoyo ngejar hal-hal yang nggak pasti, lebih baik fokus pada karakter lu sebagai manusia. Apakah lu adil? Apakah lu tenang? Apakah lu bisa mengendalikan diri? Ini penting, apalagi di dunia sekarang, di mana banyak orang hidup buat ngejar status sosial. Kita jadi gampang tergoda buat ukur kesuksesan dari angka, berapa followers, berapa saldo, berapa banyak properti yang udah dibeli. Dan anehnya, kita semua tahu, itu nggak otomatis bikin bahagia, tapi kita tetap ngejar juga. Kenapa? Karena budaya kita ngajarin, kalau lebih itu selalu lebih baik. Padahal, menurut Marcus dan para stoik lainnya, lebih sadar jauh lebih penting daripada lebih banyak. Dan yang paling mind-blowing, Marcus bisa aja hidup dalam pesta dan kemewahan tiap hari, tapi dia milih untuk hidup sederhana. Dia percaya, semakin lo nempelin identitas lo ke hal-hal eksternal, kayak uang, jabatan, atau barang branded, semakin lo rentan rapuh. Karena saat hal itu hilang, lo juga ikut hilang. Beda sama orang yang identitasnya datang dari dalam, dari akal sehat, keteguhan prinsip, dan kesadaran diri. Orang kayak gitu, mau dunia jungkir balik pun, dia masih bisa berdiri tegak. Intinya, duit, status, kenyamanan hidup, boleh banget lo kejar, tapi jangan sampai semua itu jadi penentu nilai diri lo. Kalau Kaisar Romawi aja masih butuh reminder tiap malam buat nggak kebablasan sama kekuasaan dan hartanya, apalagi kita yang baru bisa bayar Netflix tanpa patungan. Kita juga butuh journaling, refleksi, dan kesadaran bahwa hidup yang baik itu nggak cuma soal pencapaian, tapi juga tentang cara lo merespons hidup yang nggak bisa ditebak ini. Ini yang sering kejadian, tapi jarang disadari. Banyak dari kita tuh ngejar uang bukan karena pengen kaya, tapi karena takut miskin. Beda loh antara pengen dan takut. Yang satu aktif, yang satu reaktif. Dan reaksi itu datang dari kecemasan. Jadi, lo kerja keras, nabung, bahkan belajar investasi mati-matian. Bukan karena lo punya visi hidup yang jelas, tapi karena lo takut masa depan lo suram. Lo takut nggak bisa support keluarga. Takut nggak punya dana darurat. Takut kalah dari teman-teman lo yang udah duluan sukses. Takut gagal jadi versi ideal dari diri lo sendiri. Masalahnya, kecemasan itu nggak hilang begitu lo punya uang. Dia cuma berubah bentuk. Dulu lo cemas karena belum punya duit.
Sekarang lo cemas karena takut kehilangan duit. Dulu lo stres karena belum punya iPhone. Sekarang lo stres karena iPhone lo lecet. Dulu takut miskin. Sekarang takut jatuh dari kelas yang udah susah payah lo naikin. Kita masuk ke siklus aneh di mana kita kerja keras biar tenang. Tapi kerja keras itu justru bikin kita makin stres karena ekspektasi makin tinggi. Dan media sosial memperparah semua itu. Karena lo terus dibandingin sama highlight hidup orang lain. Stoikisme nawarin alternatif yang mungkin terdengar nggak seksi, tapi masuk akal. Berdamai dengan ketidakpastian. Bukan berarti lo pasrah dan nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi lo belajar buat nerima bahwa hidup itu nggak bisa lo kontrol penuh. Jadi lo fokus ke hal-hal yang lo bisa atur. Misalnya, lo bisa ngatur kebiasaan lo buat nabung. Tapi lo nggak bisa maksa ekonomi global buat nggak resesi. Lo bisa kerja keras dan cerdas, tapi lo nggak bisa jamin bos lo bakal adil 100%. Dan saat lo sadar akan batasan ini, lo jadi lebih tenang, karena lo berhenti mencoba jadi Tuhan. Dan yang nggak kalah penting, Stoikisme ngajarin bahwa ketenangan itu bukan hadiah yang lo dapet setelah semua target finansial lo tercapai. Ketenangan adalah keterampilan, bro. Sesuatu yang lo latih kayak otot. Lo bisa tenang bahkan ketika rekening lo tinggal ratusan ribu, selama lo punya keyakinan bahwa lo masih bisa ngontrol respon lo. Tapi sebaliknya, lo bisa punya miliaran rupiah dan tetap panik tiap buka aplikasi mobile banking kalau mindset lo masih dikuasai rasa takut dan nafsu buat lebih terus. Jadi, daripada ngejar uang sebagai pelarian dari rasa takut, kenapa nggak dibalik, lo kelola dulu rasa takutnya, biar nanti uang jadi alat bantu, bukan beban tambahan. Uang tuh penting, tapi dia cuma salah satu alat buat hidup yang bermakna. Kalau lo nggak ngerti cara ngatur mental lo, uang justru bisa jadi sumber derita baru. Stoikisme ngajarin kita buat jadi tuan atas rasa cemas. Biar hidup nggak cuma soal survive, tapi juga soal berdamai. Bukan pas udah kaya, tapi sebelum kaya pun lo udah bisa merasa cukup. Oke bro, sekarang bayangin ini. Lo lagi duduk santai di kamar, lampu remang-remang, kopi masih hangat, AC dingin, playlist lo muter lagu-lagu lo-fi yang menenangkan. Lo scroll HP pelan-pelan, nggak ada notifikasi ganggu, nggak ada email urgent dari bos, dan untuk sekali ini, lo ngerasa damai, tenang. Bukan karena lo abis transferan gede, bukan karena baru menang saham, tapi karena lo sadar, nggak semuanya harus lo pegang erat-erat. Dan lo juga sadar, ternyata lo bisa tenang bahkan tanpa semua itu. Nah bro, kalau lu pernah ngerasain momen kayak gitu, walaupun sebentar, itu tandanya lu lagi nyentuh inti dari stoikisme. Karena pada akhirnya, tenang itu bukan soal kondisi luar, tapi soal kondisi dalam. Tenang itu bukan kayak piala yang baru bisa lu dapetin setelah semua target keuangan tercapai. Tenang itu bukan hadiah dari semesta karena lu udah kerja keras. Tenang itu skill, kayak otot yang harus lu latih terus. Dan stoikisme itu kayak gymnya. Filosofi ini ngajarin lo buat melatih pikiran lo supaya nggak gampang kepecut sama dunia luar. Supaya lo bisa tetap berdiri tegak bahkan saat ombak hidup lagi kenceng-kencengnya. Masalahnya sekarang, kita semua keburu dicekokin narasi bahwa hidup ideal itu harus penuh pencapaian. Harus punya tabungan sekian ratus juta, harus punya rumah sebelum umur 30, harus punya bisnis yang udah scale up sebelum nikah. Dan kalau nggak punya semua itu, lo dianggap gagal. Padahal, hidup itu bukan lomba lari bro, bukan kompetisi pencapaian. Kadang hidup kayak naik angkot, lo naik, turun, pindah jalur, kadang harus nunggu lama. Tapi yang penting, lo sadar lo lagi dalam perjalanan. Dan selama perjalanan itu lo bisa tenang, itu udah bentuk kekayaan yang nggak bisa dibeli. Stoikisme ngajarin kita buat jujur sama diri sendiri. Kalau lo capek ngejar validasi dari luar, istirahat. Kalau lo takut miskin, tanya ke diri lo, takut karena apa? Karena malu? Karena nggak bisa hidup layak? Atau cuma takut dilihat gagal oleh orang lain? Lo gali terus, dan lo bakal nemu bahwa banyak ketakutan kita tuh bukan karena realita, tapi karena ekspektasi sosial. Dan lo tahu apa yang bisa lo lakuin. Bongkar ekspektasi itu, ganti dengan nilai yang lo pegang sendiri, kayak jadi pribadi yang tangguh, tenang, bijak, dan gak dikendalikan oleh hal-hal luar yang berubah-ubah. Akhirnya, lo akan sadar
Punya uang itu enak, tapi punya kedamaian dalam pikiran itu jauh lebih mahal. Lo bisa kehilangan uang, tapi kalau lo punya kedewasaan untuk tetap tenang, lo bakal bisa bangkit lagi. Lo bisa kehilangan pekerjaan, tapi kalau lo punya keteguhan batin, lo tetap bisa jalan terus. Dan filosofi stoik ini bukan buat bikin lo lemah atau pasrah, tapi biar lo bisa kuat di dalam, tanpa harus tergantung sama dunia luar yang labilnya nggak ketulungan. Nah bro, kalau lo ngerasa isi video ini nyentil banget nggak apa-apa. Itu tandanya lo udah mulai sadar, dan itu langkah pertama buat hidup yang lebih tenang. Gue nggak bilang hidup lo bakal langsung damai setelah nonton video ini, tapi siapa tahu ini jadi awalnya. Kalau lo pengen belajar lebih lanjut soal stoikisme dan gimana caranya ngatur hidup dan keuangan, biar nggak stres mulu, subscribe channel ini sekarang juga. Setiap minggu gue bakal bahas topik-topik kayak gini, yang nggak cuma nambah wawasan lo, tapi juga bikin lo makin kuat mental. Jangan lupa juga like videonya, share ke temen lo yang duitnya banyak, tapi mukanya tetap tegang kayak ujian skripsi, dan komen di bawah. Hal apa sih yang bikin lo paling cemas akhir-akhir ini? Ingat bro, hidup bukan tentang ngumpulin sebanyak-banyaknya, tapi tentang ngurangin yang bikin lo sesak. Peace out, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap waras, dan tetap stoik.